Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menyingkapkan cahayanya kepada siapapun yang dikehendakinya, bukan karena kepandaian, bukan karena ibadah yang dibanggakan, tetapi karena rahmat dan kehendaknya semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang penunjuk jalan kesadaran yang mengajarkan bahwa perjalanan terdalam manusia bukanlah keluar, melainkan ke dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering merasa melihat dunia dengan mata yang terbuka, padahal yang terbuka seringkali hanyalah penglihatan lahir. Banyak peristiwa dilalui, banyak kejadian dialami, tetapi sedikit yang benar-benar disadari. Disinilah tasawuf berbicara tentang tajalli, bukan sebagai konsep tinggi yang jauh dari kehidupan, melainkan sebagai cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hati manusia, setahap demi setahap, sesuai kesiapan batin yang dimiliki. Tajalli berasal dari kata Arab, yang bermakna menampakkan diri, tersingkap, atau menjadi jelas setelah sebelumnya tersembunyi. Tajalli bukanlah Allah yang mendekat, sebab Allah tidak pernah jauh. Tajalli adalah tersingkapnya hijab yang selama ini menutupi kesadaran. Saat hijab itu tersibak, manusia mulai memahami bahwa hidup tidak berjalan secara acak, bahwa setiap detik mengandung pesan dan setiap kejadian membawa isyarat. Namun tidak semua isyarat dapat langsung dipahami karena penyingkapan memiliki tingkatan, sebagaimana cahaya matahari yang tidak langsung menyilaukan mata yang lama berada dalam gelap. Para arif billah menjelaskan bahwa tajalli terbagi ke dalam beberapa tingkat, bukan untuk disombongkan, bukan pula untuk dijadikan ukuran siapa yang lebih tinggi. Pembagian ini hanyalah peta agar perjalanan batin tidak disalahpahami. Salah satu pembagian yang paling sering dijelaskan adalah 4 tingkat tajalli, di mana kesadaran manusia bergerak dari melihat perbuatan Allah menuju pengenalan namanya, menyelami sifatnya, hingga tenggelam dalam kehadirannya. Rumi, sang penyair ruhani, pernah mengingatkan dalam satu syairnya, "Mengapa sibuk mencari cahaya di luar, padahal matahari telah terbit di dalam dadamu?" Syair ini bukan ajakan untuk merasa suci, tetapi peringatan halus bahwa cahaya Allah selalu hadir, hanya saja sering tertutup oleh ego, oleh keluhan, oleh rasa memiliki, dan oleh keinginan untuk menguasai hidup. Pada tahap awal perjalanan, manusia sering melihat hidup sebagai rangkaian sebab dan akibat yang berdiri sendiri. Seseorang menyakiti karena dianggap jahat, rezeki datang karena usaha semata, musibah terjadi karena kesalahan manusia lain. Padahal di balik semua itu, Allah sedang memperkenalkan dirinya melalui perbuatannya. Inilah awal tajalli, saat kesadaran mulai bergeser dari makhluk menuju sang penggerak segala peristiwa. Namun perjalanan tidak berhenti di sana. Ketika hati mulai lembut dan tidak lagi keras menyalahkan, Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang lebih dalam. Nama-namanya mulai terasa hidup dalam kejadian sehari-hari. Rahmat terasa di balik kehilangan, hikmah terasa di balik penundaan, dan kasih sayang terasa bahkan dalam air mata. Pada titik ini, hidup tidak lagi dipahami sebagai beban, melainkan sebagai dialog halus antara Allah dan hambanya. Semakin dalam penyingkapan itu, semakin runtuh pula rasa memiliki. Manusia mulai menyadari bahwa kekuatan bukan milik diri, pengetahuan bukan hasil kecerdasan semata, dan keberhasilan bukan karena kehebatan pribadi. Yang ada hanyalah sifat-sifat Allah yang dipinjamkan sejenak, lalu bisa diambil kembali kapan saja. Disinilah ego mulai diam, dan hati mulai tunduk tanpa banyak kata. Dan pada puncaknya, tajalli tidak lagi berbicara tentang pemahaman, tetapi tentang kehadiran. Tidak ada lagi dorongan untuk menjelaskan, tidak ada kebutuhan untuk diakui, dan tidak ada keinginan untuk merasa sampai. Yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh makna, di mana Allah tidak lagi dicari karena Dia terasa hadir dalam setiap tarikan napas, dalam setiap detak kehidupan. Pembahasan ini bukan untuk membuat manusia merasa tinggi, tetapi justru untuk membuat hati semakin rendah. Semakin banyak yang tersingkap, semakin jelas bahwa semua ini adalah karunia. Maka marilah menyimak perjalanan tajalli ini bukan dengan pikiran yang ingin tahu, tetapi dengan hati yang ingin dibersihkan, agar cahaya Allah menemukan ruangnya untuk bersemayam. Tingkatan yang pertama tajalli af'al, yaitu saat Allah dikenal melalui peristiwa.
Tajalli af'al adalah penyingkapan Allah melalui perbuatan-perbuatannya. Pada tahap ini, Allah belum dikenali melalui hakikat yang dalam, melainkan melalui kejadian-kejadian hidup. Apapun yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, mulai dipahami bukan sekadar sebagai hasil interaksi manusia, tetapi sebagai tindakan Allah yang sedang bekerja di balik layar kehidupan. Dalam kesadaran biasa, manusia melihat sebab-sebab lahiriah. Keberhasilan dianggap hasil kerja keras semata, kegagalan dianggap akibat kelalaian manusia lain, luka batin dianggap murni karena ucapan atau sikap seseorang. Namun dalam tajalli af'al, pandangan ini mulai bergeser. Hati perlahan menyadari bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang berdiri sendiri karena setiap kejadian berada dalam genggaman kehendak Allah. Pada tahap ini bukan berarti manusia meniadakan usaha atau tanggung jawab. Ikhtiar tetap berjalan, akal tetap digunakan, dan adab tetap dijaga. Namun di balik semua itu, lahir satu kesadaran baru. Allah adalah pelaku sejati, sementara manusia hanyalah perantara yang digerakkan. Kesadaran ini tidak lahir dari teori, tetapi dari pengalaman hidup yang berulang-ulang memperlihatkan keterbatasan diri. Tajalli af'al seringkali muncul melalui peristiwa yang mengguncang, kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, sakit, atau doa yang belum terjawab. Peristiwa-peristiwa ini mematahkan keyakinan palsu bahwa hidup sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Saat sandaran-sandaran dunia runtuh, hati dipaksa menoleh kepada Allah, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai satu-satunya tempat bersandar yang tidak pernah rapuh. Rumi menyinggung keadaan ini dalam satu syairnya. Ketika hidup memukulmu berkali-kali, itu bukan karena kebencian, tetapi karena Tuhan sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Syair ini mengajarkan bahwa luka bukan selalu hukuman, melainkan bahasa Allah untuk membangunkan hati yang terlalu lama tertidur dalam rasa aman palsu. Pada tajalli af'al, manusia mulai belajar satu hal penting, berhenti menyalahkan makhluk secara berlebihan. Bukan berarti kezaliman dibenarkan, tetapi hati tidak lagi tenggelam dalam dendam. Yang terjadi dipahami sebagai bagian dari pelajaran yang Allah turunkan sesuai kebutuhan jiwa. Dari sinilah lahir kesabaran yang bukan dibuat-buat, tetapi tumbuh dari pemahaman. Kesadaran ini juga melahirkan ridha tingkat awal. Ridha bukan berarti senang atas musibah, melainkan menerima bahwa apa yang terjadi tidak pernah lepas dari hikmah Allah, meskipun hikmah itu belum dipahami. Pada titik ini, hati berhenti bertanya, mengapa ini terjadi, dan mulai bergeser pada apa yang ingin Allah ajarkan. Namun tajalli af'al juga merupakan tahap yang paling rawan disalahpahami. Ada yang terjebak pada sikap pasrah tanpa usaha, menyandarkan kemalasan pada takdir. Padahal para sufi menegaskan bahwa tajalli af'al justru melahirkan ketaatan yang lebih jujur, karena setiap amal dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah lah yang memberi kemampuan untuk beramal. Semakin dalam kesadaran tajalli af'al, semakin kecil dorongan untuk merasa paling benar. Hati menjadi lebih lembut dalam memandang kesalahan orang lain karena disadari bahwa Allah sedang bekerja dengan caranya sendiri pada setiap jiwa. Dari sini muncul adab batin, tidak tergesa menilai, tidak mudah menghakimi, dan tidak sombong dengan keadaan diri. Tajalli af'al adalah fondasi. Tanpa tahap ini, pengenalan kepada Allah akan rapuh. Selama peristiwa masih dilihat semata sebagai ulah makhluk, selama hati masih sibuk menyalahkan dan menuntut, maka pintu pengenalan yang lebih dalam belum terbuka. Karena sebelum mengenal nama dan sifat Allah, hati harus terlebih dahulu tunduk pada kehendak Allah yang bekerja dalam hidup. Maka jika hidup hari ini dipenuhi kejadian yang tidak sesuai rencana, jangan tergesa menganggapnya sebagai kesialan. Bisa jadi, itulah bentuk tajalli af'al yang sedang mengetuk kesadaran, mengajak hati untuk naik dari melihat dunia, menuju mengenal Allah yang menggerakkan dunia. Setelah hati belajar tunduk melalui peristiwa, perjalanan tajalli bergerak ke tahap yang lebih halus, yaitu tajalli asma. Pada tahap ini, Allah tidak lagi hanya dikenali melalui kejadian, tetapi melalui makna yang tersembunyi di balik kejadian. Jika sebelumnya hati berkata, semua ini terjadi karena kehendak Allah, kini kesadaran bertambah dalam bahwa setiap kejadian membawa nama Allah yang sedang bekerja. Nama-nama Allah bukan sekadar untuk dihafal atau disebut dalam zikir lisan.
dalam tajalli asma, nama-nama itu terasa hidup dalam pengalaman. Ar-Rahman hadir dalam kasih yang datang di saat paling dibutuhkan. Al-Latif terasa dalam pertolongan kecil yang nyaris tak disadari. Al-Hakim tampak dalam kejadian pahit yang baru dipahami maknanya setelah waktu berlalu. Hidup tidak lagi dilihat sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai cermin nama-nama Allah. Pada tahap ini, hati mulai merasakan kedekatan yang lembut. Allah tidak lagi dipahami sebagai zat yang jauh di langit, tetapi sebagai Tuhan yang menyapa melalui makna. Setiap pertemuan, perpisahan, kegembiraan, dan kehilangan menjadi ruang pengenalan. Bahkan air mata tidak lagi sepenuhnya dianggap sebagai tanda kesedihan, melainkan sebagai bentuk kasih Allah yang sedang membersihkan hati. Rumi mengajarkan dalam syairnya bahwa di balik rasa sakit terdapat nama Allah yang sedang bekerja, mengikis kekerasan hati dan membuka ruang bagi cinta yang lebih dalam. Tajalli asma juga mengubah cara memandang doa dan zikir. Zikir tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai respon cinta. Ketika menyebut Ar-Rahman, hati teringat bagaimana kasih Allah mengalir dalam hidup. Ketika menyebut Al-Ghafur, kesadaran akan ampunan Allah melunakkan rasa bersalah. Nama-nama Allah tidak lagi berada di bibir, tetapi berdenyut di dalam kesadaran. Pada tahap ini, muncul rasa rindu yang halus. Rindu bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, melainkan karena merasakan keindahan kehadiran Allah. Hati mulai mencari Allah bukan saat terdesak saja, tetapi juga dalam kelapangan. Bahkan dalam kesunyian, terdapat rasa ditemani, seolah hidup tidak lagi dijalani sendirian. Namun tajalli asma juga membawa ujian yang lebih halus. Ketika keindahan makna mulai terasa, ada godaan untuk berhenti di rasa nyaman spiritual. Hati bisa terbuai oleh kelezatan makna, merasa telah sampai, atau sibuk menceritakan pengalaman batin. Padahal, nama-nama Allah bukan tujuan akhir, melainkan jembatan menuju pengenalan yang lebih dalam. Dalam tajalli asma, akhlak mulai berubah secara alami. Karena melihat nama Allah dalam makhluk, hati menjadi lebih lembut, lebih mudah memaafkan, dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Menyakiti sesama terasa seperti menutup pintu pengenalan kepada Allah, sementara berbuat baik terasa seperti menyambut pancaran namanya. Semakin dalam kesadaran ini, semakin jelas bahwa hidup bukan tentang mengumpulkan pengalaman spiritual, melainkan tentang menjaga adab di hadapan nama-nama Allah. Saat menerima kebaikan, diingat Ar-Rahman. Saat menghadapi keadilan, diingat Al-Adli. Saat diuji kesabaran, diingat As-Sabur. Dengan cara inilah Allah dikenali, bukan melalui klaim, tetapi melalui sikap hidup. Tajalli asma menyiapkan hati untuk tahap berikutnya. Ketika makna sudah dirasakan, ketika cinta sudah tumbuh, maka Allah akan memperkenalkan dirinya lebih dalam lagi, bukan hanya melalui nama dan makna, tetapi melalui lenyapnya rasa memiliki atas diri. Setelah hati mengenal Allah melalui peristiwa dan makna, perjalanan tajalli memasuki wilayah yang lebih dalam dan lebih sunyi, yaitu tajalli sifat. Pada tahap ini, Allah tidak lagi dikenali hanya melalui apa yang terjadi atau makna di baliknya, tetapi melalui runtuhnya rasa memiliki terhadap diri sendiri. Kesadaran bergeser dari melihat menjadi menyerah. Sifat-sifat Allah mulai tampak dengan cara yang mengguncang keakuan. Al-Qadir memperlihatkan betapa lemahnya daya manusia. Al-Alim menyingkap keterbatasan ilmu yang selama ini dibanggakan. Al-Hayyu menunjukkan bahwa hidup sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah. Di hadapan sifat-sifat ini, rasa mampu, rasa pintar, dan rasa berjasa perlahan kehilangan pijakan. Pada tajalli sifat, manusia mulai menyadari bahwa kemampuan bukanlah milik pribadi. Berpikir jernih, beramal dengan baik, bersabar dalam ujian, bahkan mampu berdoa dengan khusyuk, semuanya terjadi karena Allah sedang meminjamkan sifatnya. Kesadaran ini tidak melahirkan keputusasaan, tetapi justru melahirkan ketundukan yang dalam dan jujur. Rumi menggambarkan keadaan ini dengan satu syair yang lembut namun menghantam ego.
Ketika kesombongan runtuh, disitulah cahaya mulai menetap. Syair ini menunjukkan bahwa cahaya Allah tidak tinggal di hati yang penuh dengan klaim, tetapi di hati yang kosong dari rasa memiliki dan keakuan. Pada tahap ini, ibadah berubah rasa. Amal tidak lagi dilakukan untuk merasa baik, merasa benar, atau merasa lebih dekat dari yang lain. Amal dilakukan karena Allah yang menggerakkan, dan ketika amal terasa berat, disadari bahwa Allah sedang menahan kemampuan, bukan karena kebencian, tetapi karena hikmah yang belum tersingkap. Tajalli sifat juga menghadirkan rasa takut yang berbeda, bukan takut pada hukuman, tetapi takut kehilangan adab. Takut bersikap seolah-olah diri memiliki kuasa, takut merasa suci, takut memandang rendah makhluk. Rasa takut ini tidak menekan, justru menjaga hati agar tetap lembut dan waspada. Pada fase ini, diam seringkali terasa lebih bermakna daripada bicara. Banyak hal tidak lagi perlu dijelaskan, karena kesadaran telah memahami bahwa penjelasan seringkali lahir dari keinginan untuk diakui. Ketika rasa ingin diakui melemah, kebutuhan untuk berbicara pun berkurang, digantikan oleh kehadiran yang tenang. Namun tajalli sifat juga merupakan tahap yang rawan. Ada yang terjebak pada rasa hancur yang berlebihan, merasa tidak berharga atau menganggap diri tidak layak, padahal yang runtuh bukan nilai diri, melainkan klaim kepemilikan. Di hadapan Allah, kehambaan justru menjadi kemuliaan, bukan kehinaan. Semakin dalam tajalli sifat, semakin jelas bahwa semua gerak adalah amanah. Ilmu adalah titipan, amal adalah pinjaman, dan keadaan baik hanyalah singgah sementara. Kesadaran ini melahirkan sikap hati-hati dalam hidup, bukan karena takut salah di mata manusia, tetapi karena ingin menjaga amanah sifat yang sedang Allah pinjamkan. Tajalli sifat menyiapkan jiwa untuk penyingkapan yang paling dalam. Ketika rasa memiliki sudah luruh, ketika ego tidak lagi berdiri di depan, maka jalan menuju penyingkapan hakikat akan terbuka. Bukan lagi tentang mengenal, bukan lagi tentang memahami, tetapi tentang hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Dari sinilah perjalanan mengarah kepada tajalli zat. Tajalli zat adalah penyingkapan yang paling dalam dan paling halus. Pada tahap ini, Allah tidak lagi dikenali melalui perbuatan, makna, atau sifat. Bahkan kata mengenal pun mulai kehilangan arti. Yang terjadi bukanlah penambahan pengetahuan, melainkan lenyapnya pusat kesadaran yang selama ini merasa sebagai pelaku dan pemilik. Bukan Allah yang mendekat, tetapi hijab yang tersingkap sepenuhnya. Dalam tajalli zat, kesadaran tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda. Kehadiran Allah terasa tanpa perlu pembuktian. Tidak ada gambaran, tidak ada bentuk, dan tidak ada pengalaman yang bisa diklaim. Yang ada hanyalah keheningan yang hidup, sunyi yang tidak kosong, dan diam yang syarat makna. Di sini kata-kata menjadi terlalu sempit untuk menampung apa yang dirasakan. Rumi mengungkapkan keadaan ini dengan satu syair yang sangat sederhana namun dalam, ketika aku lenyap, yang tersisa hanyalah dia. Syair ini bukan ajakan untuk meniadakan diri secara jasad, melainkan isyarat bahwa pusat kesadaran berpindah dari ego menuju kehadiran Allah semata. Pada tahap ini, tidak ada rasa ingin sampai, tidak ada keinginan untuk menceritakan, dan tidak ada dorongan untuk diakui. Bahkan rasa dekat pun tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang istimewa. Kedekatan menjadi keadaan yang alami, sebagaimana napas yang mengalir tanpa disadari. Inilah yang oleh para sufi disebut fana, lenyapnya kesadaran akan diri dalam kehadiran Allah. Namun fana bukan akhir. Setelah lenyap, datang baka, yaitu kembali ke kehidupan dengan membawa kesadaran ilahi. Tubuh tetap menjalani dunia, bekerja, berinteraksi, dan menghadapi ujian, tetapi hati tidak lagi berpijak pada diri. Yang berbicara, bergerak, dan memilih adalah kehendak Allah yang dirasakan mengalir di balik semua itu. Dalam tajalli zat, akhlak menjadi cermin paling nyata. Tidak ada usaha untuk terlihat saleh, karena kesalehan tidak lagi menjadi identitas. Kebaikan mengalir tanpa perhitungan, kesabaran hadir tanpa dipaksakan, dan kasih sayang muncul tanpa memilih. Semua terjadi karena Allah hadir sebagai pusat kesadaran, bukan karena latihan moral semata. Tahap ini bukan tujuan yang dikejar dan tidak pula dapat dipastikan oleh pengakuan diri.
Tajalli Zat adalah anugerah yang datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Kadang hadir sekejap, kadang menetap lama, dan kadang menghilang untuk mendidik kembali kerendahan hati. Yang dijaga bukan pengalaman, tetapi adab setelah pengalaman. Para arif mengingatkan bahwa bahaya terbesar pada tahap ini bukan kesesatan lahir, tetapi merasa telah sampai. Ketika rasa sampai muncul, sejatinya hijab baru telah terbentuk. Karena itu, semakin dalam penyingkapan, semakin kuat kebutuhan untuk diam, rendah hati, dan kembali menjadi hamba di tengah manusia. Tajalli Zat bukan pelarian dari dunia, tetapi peneguhan untuk hidup di dalamnya tanpa terikat. Dunia dijalani, namun tidak dijadikan sandaran. Pujian tidak meninggikan, celaan tidak merendahkan. Yang menguatkan bukan keadaan, tetapi kehadiran Allah yang terus dirasakan. Dari sini menjadi jelas bahwa tajalli bukan sekadar tahapan spiritual, melainkan perjalanan kesadaran untuk mengenal Allah secara utuh. Dari perbuatan menuju nama, dari sifat hingga kehadiran. Semua bertujuan agar hidup tidak lagi berpusat pada diri, tetapi berakar pada Allah, Tuhan yang Maha Dekat, lebih dekat daripada segala yang dekat. Dan pada akhirnya, perjalanan tajalli bukanlah perjalanan untuk menjadi istimewa, tetapi perjalanan untuk menjadi hamba yang sadar. Dari tajalli af'al, hati belajar melihat bahwa setiap peristiwa berada dalam kehendak Allah. Dari tajalli asma, hati mulai merasakan kasih, hikmah, dan kelembutan Allah dalam makna hidup. Dari tajalli sifat, rasa memiliki terhadap diri runtuh dan ketidakberdayaan di hadapan Allah menjadi kesadaran yang jujur. Hingga pada tajalli Zat, yang tersisa hanyalah keheningan penuh kehadiran, di mana Allah tidak lagi dicari, karena telah terasa dekat. Semua tingkatan ini bukan tangga untuk dibanggakan, melainkan proses pemurnian hati. Tajalli bukan untuk mengejar pengalaman batin, melainkan untuk mengembalikan hidup pada pusat yang benar. Semakin dalam penyingkapan, semakin kecil keinginan untuk mengklaim. Karena tanda tajalli yang sejati bukanlah pengalaman yang luar biasa, tetapi akhlak yang semakin tenang, rendah, dan penuh kasih. Jika hari ini hidup masih dipenuhi ujian, konflik, dan kegelisahan, jangan tergesa menganggap diri tertinggal. Bisa jadi Allah sedang memperkenalkan dirinya melalui cara yang paling sesuai dengan kebutuhan jiwa. Yang diminta bukan memahami semuanya, tetapi menjaga adab dan membuka hati, agar setiap peristiwa tidak berlalu tanpa makna. Tajalli mengajarkan bahwa mengenal Allah bukanlah hasil kecerdasan, bukan pula hasil banyaknya ilmu, melainkan buah dari hati yang bersedia disingkapkan hijabnya. Selama hati masih ingin menguasai, cahaya sulit menetap. Namun ketika hati bersedia tunduk, Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Sebagai penutup perenungan ini, silahkan tulis di kolom komentar sebuah kalimat, bukan sebagai ritual, tetapi sebagai niat hati. Ya Allah, singkapkan hijab hatiku agar mengenalmu dengan benar. Biarkan kalimat itu menjadi doa yang hidup, bukan sekadar tulisan. Semoga pembahasan ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi cermin untuk melihat kembali hubungan dengan Allah dalam setiap detik kehidupan. Semoga hati dilunakkan, kesadaran ditumbuhkan, dan adab dijaga agar cahaya tajalli menemukan tempatnya. Semoga Allah membimbing setiap langkah, menuntun setiap niat, dan menetapkan hati dalam pengenalan yang benar kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.